Santapan Harian Selasa, 5 September 2023. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Amsal pasal yang ke-29, ayat yang ke-16 hingga ayatnya yang ke-27. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Di dalam keteduhan sayap kasih-Mu ya Kristus, kami merendahkan hati untuk siap menerima kebenaran sabda-Mu. Dalam nama-Mu, Kristus Yesus, kami memohon. Amin. Amsal 29 ayat 16-27. Jika orang fasik bertambah, bertambahlah pula pelanggaran, tetapi orang benar akan melihat keruntuhan mereka. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Dengan kata-kata saja seorang hamba tidak dapat diajari, sebab walaupun ia mengerti, namun ia tidak mengindahkannya. Kau lihat orang yang cepat dengan kata-katanya, harapan lebih banyak bagi orang bebal daripada bagi orang itu. Siapa memanjakan hambanya sejak muda, akhirnya menjadikan dia keras kepala. Si pemarah menimbulkan pertengkaran, dan orang yang lekas gusar banyak pelanggarannya. Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Siapa menerima bagian dari pencuri membenci dirinya, didengarnya kutuk tetapi tidak diberitahukannya. Takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Banyak orang mencari muka pada pemerintah, tetapi dari Tuhan orang menerima keadilan. Orang bodoh adalah kekejian bagi orang benar. Orang yang jujur jalannya adalah kekejian bagi orang fasik. Sahabat Santapan Harian, walau orang beriman dapat melakukan yang benar, namun kecenderungan melakukan dosa tetap ada. Karena itu, didikan dan hukum sangat penting dalam hidup ini. Nas hari ini mengatakan bahwa dengan mendidik anak kita, maka ia akan mendatangkan ketentraman dan sukacita kepada kita. Hukum sangat penting agar rakyat tidak menjadi liar. Orang yang berpegang pada hukum berbahagia. Tidak cukup mengajar seorang hamba dengan kata-kata, karena walau ia mengerti, kecenderungannya adalah tidak mengindahkannya. Siapa memanjakan hambanya sejak muda akan menjadikan dia keras kepala. Ketika seseorang memihak kepada orang yang berbuat salah, seperti pencuri, dan tidak mau bersaksi terhadap kejahatannya, dia akan membenci diri sendiri. Ayat-ayat di atas menunjukkan betapa pentingnya mendidik anak dan orang-orang yang ada di bawah otoritas kita. Dengan adanya hukum, kita tahu apa yang benar dan apa yang salah. Jika anak atau hamba tidak dididik dengan benar, maka pada akhirnya ia akan menjadi keras kepala dan sulit dididik lagi. Mendidik bukanlah sekedar mengajar, sebab kecenderungan manusia adalah tidak mengindahkan apa yang diajar. Mendidik harus mencakup melatih dan memberi pendisiplinan, atau jika hal yang diajarkan tidak dilakukan. Jika kita memanjakan dan tidak mau bersaksi ketika orang dekat kita berbuat salah, pada akhirnya kita akan membenci diri sendiri. Jangan berpikir bahwa seseorang atau seorang anak dapat berbuat baik dengan sendirinya. Didikan dan ketaatan kepada hukum merupakan proses yang penting.
Allah mengecam Imam Eli yang tidak mendisiplinkan anaknya. Allah bahkan menuduh Imam Eli lebih menghormati anak-anaknya daripada menghormati Tuhan. Allah menganggap serius dosa orang tua yang tidak mendidik anaknya untuk takut akan Allah. Allah memberikan kepada setiap kita tugas besar dalam mendidik orang-orang yang dipercayakan kepada kita. Marilah kita melakukan tugas itu dengan serius, karena pengaruhnya sangatlah besar. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau mengasihi kami seperti anak-anak-Mu. Didiklah kami seturut kehendak-Mu. Dan sekeras apapun didikan-Mu ya Tuhan, itu adalah tanda kasih-Mu untuk kami. Semua demi kebaikan kami. Di dalam cinta dan kasih-Mu ya Kristus, kami berdoa. Amin.